Halo good people, jumpa lagi bersama saya Irma Devita. Saya dengan Glenna. Nah, hari ini kita mau ngobrolin tentang ketentuan fintech. Ada ketentuan baru nih Mbak Irma nih. Nah, POJK nomor 10. Berubah terus ya peraturannya ya Glenn ya. Jadi kita harus selalu update dan mengikuti peraturan yang ada. Iya, nah ini ada ketentuan POJK nomor 10 tahun 2022. Baru banget berlaku. Baru tanggal 29 Juni kemarin nih 2022. Itu tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Nah, itu yang biasanya kita ketahui juga sebagai fintech nih Mbak Irma. Nah, fintech itu apa sih sebenarnya? Sebelum kita masuk ke ketentuan barunya nih, pasti kita kan harus tahu dulu nih fintech itu apa sih, yang termasuk fintech itu apa? Iya, jadi ini fintech ini memang suatu perusahaan yang khusus ya, good people sekalian. Jadi dia bukan sebuah PT biasa yang menyelenggarakan usaha secara biasa, tapi lebih kepada financial technology, artinya memberikan pembiayaan finansial dengan berbasis kepada teknologi. Jadi kalau misalnya kita kenal secara awam itu seperti pinjaman online begitu Glenn. Nah, pinjaman online itu kan kita bisa klik tiba-tiba ada dapat dana, misalnya kita mau pinjem cuma 2 juta atau kita cuma mau pinjem buat wisuda misalkan butuh 1 juta rupiah. Nah, itu dana cepat yang bukan melalui perbankan konvensional, tapi melalui sistem teknologi gitu loh Glenn. Nah, jadi kalau kayak gitu tuh sebenarnya sebelumnya itu dari apakah sejak awal adanya fintech itu udah di bawah pengawasan OJK atau enggak ya Mbak Irma ya? Oh pasti Glenn, karena semua yang berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat dan kemudian pelaksanaan pinjam meminjam itu harus berada di bawah pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Kalau dulu Glenn sebelum ada OJK selalu di bawah naungan BI untuk semua lembaga-lembaga keuangan. Apakah itu tidak hanya fintech tapi juga tentunya seperti perbankan ataukah seperti juga financing atau multi finance misalkan atau leasing begitu ya Glenn ya. Karena intinya adalah melakukan pembiayaan ataukah pengerahan dana masyarakat begitu Glenn. Nah, sebetulnya nih yang pengen gue tahu nih ya, sebelumnya ketentuan tentang fintech itu apa sih bedanya dari PT-PT umum seperti kayak kita yang punya bidang usaha lainnya gitu? Ada ketentuan yang lain nggak ya untuk fintech? Ya, kayak untuk pengurusnya? Oh iya, itu pasti Glenn. Karena kalau misalnya financial technology itu kembali lagi kita nggak bisa kita memberikan pembiayaan kalau kita sendiri juga tanpa modal. Ibaratnya nih kita tiba-tiba melakukan pembiayaan, kalau kita melakukan minjemin utang sama atau ngutangin gitu ya sama temen gitu kan, itu bolehlah kita nggak pakai suatu izin tertentu karena memang sifatnya pertemanan. Tapi kalau sudah pakai suatu sistem di mana semua orang bisa pinjam sama kita, di mana uangnya pun berasal dari orang lain yang juga menanamkan modal ke dalam perusahaan dimaksud. Sama seperti leasing, fintech itu harus ada persetujuan dari OJK sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan khusus seperti direksi minimal harus 2 orang, terus berpengalaman di bidang keuangan. Jadi jangan orang juga yang cuman sekedar orang yang dipakai namanya tiba-tiba menjadi direksi begitu dan mengatur sebuah perusahaan yang berbasis kepada financial technology gitu Glenn. Karena ini kaitannya sama dana masyarakat ya Mbak Irma ya. Jadi minimal direksinya juga harus 2 orang. Nggak bisa seperti PT biasa yang direksinya cukup 1 orang gitu. Oke, nah berarti kalau gitu sebenarnya ketentuan yang baru ini tuh sebenarnya nggak terlalu beda jauh juga ya Mbak Irma ya berarti ya. Karena di ketentuan POJK yang baru ini, yang nomor 10 ini juga mengatur direksi minimum 2 orang. Cuman nggak boleh rangkap jabatan nih Mbak Irma. Oh iya, padahal biasanya kita bisa berbagai jabatan ya Glenn ya. Kecuali misalnya dia mau jadi komisaris di tempat lain itu boleh, tapi nggak boleh merangkap jabatan. Misalnya dia direksi juga di perusahaan lainnya tuh nggak boleh. Betul. Nah, supaya fokus gitu ya Glenn ya. Benar. Jangan sampai ada benturan kepentingan ya Mbak Irma ya. Nah, terus yang terbaru adalah sekarang fintech pun direksi komisarisnya wajib punya ikut yang namanya fit and proper test nih Mbak Irma. Wah, agak berat juga ya. Udah seperti perbankan berarti ya Glenn ya. Benar. Jadi ketentuannya sekarang itu untuk bisa dia menjabat harus ada persetujuan dulu dari OJK. Nah, pastinya OJK ada mengikuti tahapan yang namanya fit and proper test. Nah, gimana nih tapi apa kabarnya nih perusahaan-perusahaan yang kemarin udah berdiri nih? Nah, itu pertanyaan saya juga tuh Glenn. Kan itu peraturannya kan baru banget ya Glenn ya, 29 Juni 2022. Nah, bagaimana dengan
yang direksi dan komisaris yang sudah berjalan selama ini gitu kan. Nah, itu di dalam ketentuan peralihannya sebenarnya diatur ya Mbak Irma ya. Dia boleh tetap menjabat. Cuman pada saat dia mau pengangkatan kembali dia harus mengikuti fit and proper. Nah, pertanyaannya tapi nih yang paling-paling ini adalah sebenarnya pada saat dia syaratnya harus mengikuti, apakah dia bisa efektif atau enggak nih? Betul. Apakah harus efektifnya menunggu hasilnya dulu atau dia yang penting syaratnya dia yang penting mengikuti gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata tiba-tiba nggak keluar hasilnya gimana ya Mbak? Iya, karena ada juga loh Glenn, saya pernah ngalamin itu tapi memang di bidang keuangan yang lainnya itu ketika fit and proper test. Jadi kita melakukan pembuatan akta yang memasukkan taruhlah si A dan si B sebagai direksi atau komisaris dari sebuah PT. Tapi selalu kita tulis di bawahnya berarti subjek kepada persetujuan dari fit and proper test dari instansi yang berwenang. Tapi ternyata nggak disetujuin Glenn. Otomatis kan harus balik lagi gitu loh Glenn. Nah ini bagaimana kalau misalnya ini kan aturannya kembali lagi baru ya Glenn. Baru banget. Sedangkan the show must go on gitu loh Glenn. Benar. Nah jadi sebenarnya kalau misalnya memang ketentuannya seperti itu kan memang tidak tertulis ya saat ini belum. Mungkin bisa jadi memang peraturannya oh iya ya untuk yang baru tuh begini. Nah tapi kalau untuk yang existing nih gimana ya? Karena kan pasti ada kondisi-kondisi tertentu ya pastinya ya Mbak Irma Masa ya. transisi gitu Masa ya Glenn transisi ya. benar. Jadi kalau ada begitu baiknya sih memang ini ya Mbak Irma ya langsung berkonsultasi sama OJK-nya. Langsung kita minta audiensi ya baiknya gimana. Karena kan kita nggak mau juga sampai melanggar ketentuan. Kalau ternyata misalnya nggak keluar fit and proper itu gimana gitu kan ya Mbak Irma ya. Nah ini karena jangan salah good people. Setiap kali untuk perusahaan yang membutuhkan suatu fit and proper test itu biasanya efektif setelah fit and proper testnya itu disetujui atau keluar. Seperti untuk perbankan misalnya. Nah selama fit and proper test itu belum keluar, di dalam akta memang ada namanya, tapi belum dapat melakukan perbuatan hukum atas nama perusahaan. Kita tunggu bagaimana perkembangan dari POJK nomor 10 tahun 2022 yang mengatur tentang fit and proper test terkait dengan direksi dari fintech. Iya, oke. Kalau gitu nanti kita sampai jumpa dalam topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.